Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia ini penuh dengan kejadian yang tak terduga, di mana kebenaran dan keadilan terkadang tertutup oleh kabut kepentingan. Tapi ingatlah, al-haqqu min rabbik, fala takunanna minal mumtarin, kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Maka, janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Hari ini, kita akan membahas sebuah kisah nyata yang penuh drama, ketegangan, dan pelajaran hidup, sebuah kejadian yang tak hanya menggemparkan, tapi juga menguji nilai keadilan dan kesetiaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang benar? Dan siapa yang salah? Namun, sebelum kita masuk ke dalam cerita ini, ada satu hal yang harus kita ingat bersama. Kulu kalamin bizikri, yunsya wa kulu sukuutin, anhu yud, setiap kata yang diucapkan akan dicatat, dan setiap diam pun akan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, berkomentarlah dengan bijak, karena kata-kata kita akan menjadi saksi di hari nanti. Malam itu, hujan turun deras di kota. Jalanan lengang. Lampu-lampu jalan berpendar di atas aspal yang basah. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, seorang wanita muda tengah menidurkan anaknya yang masih balita. Anissa, 27 tahun, istri seorang tentara yang saat ini sedang bertugas di perbatasan. Ia baru saja menutup pintu kamar anaknya ketika suara ketukan keras menggema di pintu depan. Deg, deg, duk. Suaranya begitu mendesak, seolah ada yang darurat. Anissa mengernyit. Jantungnya berdetak lebih cepat. Siapa yang datang larut malam begini? Dengan ragu, ia melangkah ke pintu, mengintip dari celah jendela. Beberapa pria berseragam polisi berdiri di teras, wajah mereka serius. Salah satu dari mereka, seorang perwira dengan pangkat. Ikda di seragamnya menghentakkan kakinya ke lantai kayu serambi rumah. Bu Anissa, kami dari kepolisian, tolong buka pintunya. Ini hanya pemeriksaan biasa. Anissa semakin curiga. Ia tidak pernah berurusan dengan polisi sebelumnya. Tangannya terasa dingin saat memegang gagang pintu. Setelah menarik napas panjang, ia membukanya perlahan. Ada apa, Pak? Tanyanya dengan suara bergetar. Ikda itu menyeringai samar. Ikda Herman. Namanya mungkin terdengar asing bagi sebagian orang, tetapi tidak bagi Anissa. Dulu, sebelum menikah dengan Sersan Raka, pria ini pernah mendekatinya. Namun, Anissa menolaknya. Dan ia tak pernah muncul lagi sampai malam ini. Kami mendapat laporan bahwa ada barang terlarang di rumah ini. Kami perlu menggeledah. Anissa mengerutkan dahi. Barang terlarang. Tidak mungkin. Ia bukan pengguna narkoba. Tidak pernah menyentuh hal-hal seperti itu. Ini pasti ada kesalahpahaman. Pak, saya hanya ibu rumah tangga biasa, jawabnya, berusaha tetap tenang. Namun, polisi-polisi itu tak memberi ruang untuk penjelasan. Mereka menyeruak masuk. Lemari dibuka, laci-laci digeledah, bahkan mereka membongkar kasur dan karpet. Anissa hanya bisa berdiri terpaku. Hatinya berdebar tak menentu. Lalu, tiba-tiba, ini dia. Salah satu polisi mengangkat sebuah plastik kecil berisi bubuk putih dari bawah sofa. Narkoba. Anissa terbelalak. Ia mundur selangkah. Tubuhnya gemetar. Itu bukan miliknya. Ia yakin itu bukan punya saya. Serunya panik. Namun, Ikda Herman hanya menatapnya dengan tatapan puas. Seolah ia sudah menunggu momen ini. Kami harus membawa Anda ke kantor. Bu, Anda diduga menyimpan dan mengedarkan narkotika, katanya dengan nada dingin. Anissa mencoba melawan, mencoba menjelaskan. Namun, tangan besi, hukum telah menjeratnya. Ia digiring keluar rumah dengan borgol di pergelangan tangannya. Tetangga yang keluar melihat hanya bisa berbisik-bisik. Beberapa menatapnya dengan tatapan curiga. Hujan yang turun semakin deras membasahi wajahnya yang kini penuh ketakutan. Di kejauhan, suara tangisan anaknya yang baru bangun terdengar lirih dari dalam rumah. Malam itu, tanpa tahu kesalahannya,
Anissa dibawa pergi. Dan di tempat lain, ratusan kilometer jauhnya, Sersan Raka masih belum tahu bahwa dunianya akan segera runtuh. Hujan masih turun ketika mobil patroli itu melaju di jalanan gelap. Anissa duduk di kursi belakang. Tangannya masih terborgol. Matanya memandang kosong keluar jendela. Napasnya pendek-pendek. Bukan hanya karena dinginnya udara malam, tetapi karena dadanya sesak oleh ketakutan dan kebingungan. Bagaimana bisa ia dituduh menyimpan narkoba? Ia tahu itu bukan miliknya. Seseorang telah menjebaknya. Mobil berhenti di depan kantor polisi. Anissa digiring masuk tanpa penjelasan lebih lanjut. Ruangan itu bau asap rokok dan keringat. Beberapa petugas berseragam sibuk dengan dokumen mereka. Tetapi tak ada yang peduli dengan seorang wanita yang baru saja diciduk. Iqdah Herman berjalan di belakangnya. Langkahnya santai, seolah menikmati momen ini. Bawa dia ke ruang interogasi. Katanya kepada dua anak buahnya. Anissa ditarik kasar. Bahunya hampir terhuyung ke depan. Ia dibawa masuk ke sebuah ruangan sempit. Hanya ada satu meja dan dua kursi di dalamnya. Lampu kuning menggantung di langit-langit, menciptakan bayangan panjang di dinding. Ia didorong duduk. Lalu pintu tertutup. Sunyi, hanya suara napasnya yang terdengar. Anissa menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata. Ia tidak boleh terlihat lemah. Tak lama kemudian, pintu terbuka lagi. Iqdah Herman masuk, tangannya memegang sebuah map. Ia duduk di seberang Anissa, menatapnya lama dengan senyum tipis. Anissa, aku tak menyangka kita akan bertemu lagi dalam situasi seperti ini, katanya. Nada suaranya mengandung kepuasan. Anissa mengepalkan tangan. Kau yang menjebakku kan? Suaranya bergetar, tetapi matanya penuh tuduhan. Iqdah Herman tertawa kecil, lalu meletakkan mapnya di atas meja. Jangan menuduh tanpa bukti. Anissa, fakta yang kami temukan, narkoba itu ada di rumahmu. Itu cukup untuk menjebloskanmu ke penjara. Anissa menggeleng. Tidak, ini tidak masuk akal. Kenapa kau melakukan ini? Tanyanya, berusaha mengendalikan ketakutannya. Iqdah Herman bersandar di kursinya, menatapnya seolah sedang menikmati momen ini. Aku hanya menegakkan hukum, Anissa. Kau tahu itu kan? Anissa terdiam. Tidak. Ini bukan tentang hukum, ini tentang dendam. Sebelum ia sempat mengatakan sesuatu, pintu kembali terbuka. Seorang polisi muda masuk dengan wajah tegang. Pak, ada telepon dari Kodim. Sersan Raka ingin bicara. Jantung Anissa mencelos. Suaminya sudah tahu. Iqdah Herman melirik ke arah anak buahnya, lalu kembali menatap Anissa. Baiklah, katanya santai, lalu berdiri. Namun, sebelum pergi, ia mendekatkan wajahnya ke Anissa dan berbisik. Kita lihat seberapa jauh suamimu bisa menyelamatkanmu. Kemudian, ia keluar, meninggalkan Anissa sendirian dalam ruangan dingin itu. Sementara itu, di sebuah barak tentara di perbatasan, Sersan Raka baru saja meletakkan ponselnya dengan tangan gemetar. Matanya merah, dadanya bergemuruh. Ia baru mendapat kabar bahwa istrinya ditangkap atas tuduhan narkoba. Tuduhan yang tidak masuk akal. Raka menghela napas panjang, mencoba mengendalikan emosinya. Namun, saat ia mengangkat wajah, sorot matanya berubah. Ini bukan kebetulan. Ini bukan kesalahan. Seseorang telah mengincar istrinya, dan ia akan memastikan orang itu membayar mahal. Malam semakin larut. Di dalam ruang interogasi yang dingin, Anissa duduk diam dengan kedua tangan masih terborgol. Matanya terpaku ke pintu, menunggu sesuatu yang mungkin tidak akan datang. Apakah Raka akan datang? Apakah ia akan membiarkannya menghadapi semua ini sendirian? Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena udara malam, tetapi karena ketakutan yang perlahan menggerogoti keberaniannya. Namun, ia tidak boleh menyerah. Langkah kaki terdengar di luar pintu. Anissa menegakkan tubuhnya. Iqdah Herman masuk kembali, kali ini dengan ekspresi lebih dingin. Sepertinya suamimu sibuk, katanya sambil menutup pintu di belakangnya. Anissa tidak merespons. Herman menarik kursinya, duduk di hadapan Anissa,
Dengan sikap santai, ia menatap wanita itu dengan tatapan penuh kemenangan. Mungkin kita bisa bicara lebih baik sekarang, katanya. Suaranya rendah dan mengancam. Anissa menggigit bibirnya. Aku tidak akan mengaku, jawabnya tegas. Herman tersenyum. Oh, aku tidak butuh pengakuanmu, Anissa. Aku hanya butuh kau bertahan di sini cukup lama. Sampai semuanya beres. Anissa menatapnya dengan penuh kebencian. Apa maksudmu? Tanyanya. Meskipun ia tahu jawabannya tidak akan menyenangkan, Herman bersandar ke belakang, memainkan ballpoint di tangannya. Kau tahu, dunia ini keras, dan jika seorang perempuan sepertimu tidak hati-hati, kau bisa dengan mudah terjebak dalam permainan yang kau sendiri tidak mengerti. Anissa mengepalkan tangannya. Kau menjebakku, gumamnya. Herman hanya tertawa kecil. Itu bukan kata yang tepat, Anissa. Aku hanya memanfaatkan kesempatan. Saat itu juga, pintu ruangan terbuka dengan kasar. Seorang polisi muda masuk dengan wajah tegang. Pak, ada masalah di depan. Tentara dari batalion Sersan Raka datang mencari ibu ini. Herman terdiam sejenak. Sebelum berdiri dengan wajah kaku, suruh mereka pergi. Ini urusan kepolisian, bukan militer, katanya dingin. Namun, sebelum polisi muda itu sempat menjawab, suara keras terdengar dari luar. Brak! Seseorang menendang pintu utama kantor polisi. Suara teriakan dan perintah terdengar, disusul dengan suara langkah kaki berat. Sersan Raka telah tiba di luar ruang interogasi. Sersan Raka melangkah masuk dengan ekspresi dingin. Di belakangnya, 10 orang anggotanya berdiri tegak dengan rahang mengeras. Beberapa polisi di sana mencoba menghalangi mereka, tetapi tidak ada yang berani menyentuhnya. Tatapan Raka tajam, penuh amarah yang terpendam. Ia tidak butuh penjelasan. Ia hanya ingin istrinya bebas. Seorang perwira polisi mendekatinya, mencoba menghalangi. Sersan Raka, ini bukan urusan Anda. Silakan kembali ke markas Anda sebelum situasi memburuk. Raka hanya menatap pria itu tanpa ekspresi. Aku tidak akan pergi tanpa istriku, katanya, suaranya rendah tetapi tegas. Tegang, suasana semakin panas. Beberapa polisi mulai merapatkan formasi mereka. Sementara anak buah Raka juga bersiap. Situasi ini bisa berakhir buruk dalam hitungan detik. Namun sebelum konflik meledak, Ikda Herman keluar dari ruang interogasi dengan wajah angkuh. Ia berjalan mendekat. Tangannya masih menyelipkan ballpoint ke saku bajunya. Sersan Raka, katanya dengan nada mencemooh. Ini bukan medan perang. Ini kantor polisi. Kau pikir bisa masuk seenaknya dan membawa tahanan pergi? Raka menatapnya tajam. Istriku bukan tahanan. Dia korban. Herman tertawa kecil. Itu yang kau pikirkan? Hukum tidak bekerja seperti itu, Sersan. Namun, Raka tidak menghiraukan omongan itu. Ia melangkah maju, berdiri hanya beberapa sentimeter dari wajah Herman. Mata mereka bertemu. Dua pria dengan dua dunia yang berbeda, tetapi memiliki dendam yang sama dalam hati mereka. Lepaskan istriku, kata Raka. Suaranya penuh ancaman. Herman menyipitkan mata. Jika aku tidak mau, hening. 1 detik, 2 detik. Lalu, tanpa peringatan, Raka mengayunkan tinjunya. Pukulan keras mendarat tepat di wajah Herman. Pria itu terhuyung ke belakang. Darah langsung mengalir dari hidungnya. Ruangan menjadi kacau. Beberapa polisi langsung menarik senjata. Tetapi para tentara Raka juga tidak tinggal diam. Mereka maju, siap membela komandan mereka. Situasi benar-benar diambang perang. Namun sebelum keadaan semakin memburuk, suara keras terdengar dari belakang. Hentikan! Semua orang menoleh. Kapolres tiba. Ia berjalan ke tengah kerumunan dengan wajah marah. Sorot matanya tajam, penuh wibawa. Ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi di sini? Tanyanya dingin. Raka mengambil napas dalam-dalam. Istriku tidak bersalah. Aku ingin dia bebas. Kapolres menatapnya lama, lalu beralih ke Herman
yang masih memegang hidungnya yang berdarah. Hening sejenak. Lalu, Kapolres menghela napas berat dan berkata, "Lepaskan, Anissa." Semua orang terkejut. Herman membuka mulut, ingin membantah, tetapi tatapan Kapolres menghentikannya. Aku bilang, "Lepaskan dia." Beberapa polisi segera bergegas ke ruang interogasi. Tak lama kemudian, Anissa muncul. Masih dengan wajah penuh kebingungan, matanya bertemu dengan Raka. Di sana, ia melihat sesuatu yang baru. Bukan hanya amarah, tetapi ketakutan. Raka hampir kehilangan dirinya hari ini. Dan semua itu karena dirinya. Tanpa berkata apa-apa, ia berjalan ke arah suaminya. Dan dalam sekejap, Raka menariknya ke dalam pelukan erat. Semua orang di ruangan itu terdiam. Drama malam ini akhirnya usai. Namun, bagi Raka, ini baru permulaan. Seseorang telah menjebak istrinya. Dan ia akan menemukan siapa orang itu. Malam itu tidak berakhir dengan damai. Meskipun Anissa sudah dibebaskan, ketegangan masih terasa di udara. Sersan Raka berdiri di depan markasnya, menatap langit yang kelam. Tangannya mengepal, rahangnya mengeras. Pikirannya masih dipenuhi oleh wajah Iqdah Herman yang penuh kepuasan tadi. Ia tahu betul masalah ini belum selesai. Anissa berdiri di sampingnya, diam-diam mengawasi ekspresi suaminya. "Kau masih memikirkan itu?" tanyanya pelan. Raka mengangguk. "Ada sesuatu yang tidak beres, Nisa. Kau tidak mungkin ditangkap tanpa alasan. Seseorang menjebakmu." Anissa menunduk. "Aku juga berpikir begitu. Tapi siapa? Aku tidak pernah merasa punya musuh." Raka menghela napas panjang. "Itu yang harus kita cari tahu." Di ruangan tertutup di dalam kantor polisi, Iqdah Herman duduk sambil tersenyum kecil. Di hadapannya, seorang pria dengan jas hitam dan kacamata gelap duduk santai, menyesap kopinya. "Bagaimana? Kau sudah menepati janjimu?" kata pria itu. Herman tertawa pelan. "Iya. Sayang sekali Kapolres turun tangan. Aku bisa menahannya lebih lama. Jika tidak," pria itu mengangkat bahu. "Itu bukan masalah. Yang penting, mereka sudah mencium bahaya. Tinggal kita lihat apa langkah mereka selanjutnya." Herman menatap pria itu, lalu menyeringai. "Jadi, kapan kita lanjut ke tahap berikutnya?" Pria itu menyelipkan selembar kertas ke meja. "Malam ini, pastikan Sersan Raka sibuk di tempat lain. Kami akan menangani bagian kami." Herman membaca kertas itu dan mengangguk. Selesai. Keduanya tersenyum penuh makna. Permainan baru saja dimulai. Anissa sibuk di dapur, mencoba memasak sesuatu untuk suaminya. Namun, pikirannya masih dipenuhi pertanyaan. Siapa yang ingin menjebaknya? Pintu depan terbuka. Raka masuk dengan wajah serius. "Aku dapat informasi." Anissa segera menghentikan pekerjaannya dan berbalik. "Apa?" Raka duduk di meja makan, mengetukkan jarinya ke permukaan kayu. "Seseorang telah membayar beberapa orang di kepolisian untuk menjebakmu. Tapi orang itu bukan dari dalam. Ada pihak ketiga." Anissa menegang. "Siapa?" Raka menggeleng. "Aku belum tahu. Tapi aku sudah menghubungi beberapa orang yang bisa membantu." Tiba-tiba, suara dering telepon memecah keheningan. Raka mengambil ponselnya dan membaca pesan yang baru masuk. Wajahnya langsung berubah. "Aku harus pergi." Anissa mengernyit. "Kemana? Kemana? Kemana?" Raka berdiri, mengambil jaketnya. Ada pergerakan mencurigakan di gudang tua dekat pelabuhan. "Aku harus memeriksanya." Anissa menggigit bibirnya. "Aku ikut." Raka langsung menatapnya tajam. "Tidak, ini berbahaya." Anissa ingin membantah, tetapi melihat sorot mata suaminya. Ia tahu ini bukan waktu untuk berdebat. Tanpa berkata apa-apa lagi, Raka bergegas keluar rumah. Ia tidak tahu bahwa ini adalah perangkap. Saat Raka tiba di lokasi, tempat itu gelap dan sepi. Ia turun dari mobilnya, berjalan dengan hati-hati.
Tangannya sudah siap, digagang pistol di pinggangnya. Matanya menyapu sekeliling. Ia tidak suka situasi ini. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Raka berbalik cepat, tetapi terlambat. Seseorang menghantam kepalanya dari belakang dengan benda keras. Dunia langsung berputar. Semua menjadi gelap. Di rumah, Anissa gelisah. Jam sudah menunjukkan tengah malam, tetapi Raka belum kembali. Ia mencoba menghubungi suaminya, tetapi tidak ada jawaban. Firasat buruk menguasainya. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil jaketnya dan keluar rumah. Ia harus menemukan suaminya. Raka terbangun. Kepalanya berdenyut. Matanya perlahan terbuka. Ia menyadari dirinya terikat di kursi. Di depannya, Iqdah Herman berdiri dengan tangan di saku. Di sampingnya, pria dengan jas hitam dari kantor polisi sebelumnya duduk santai. Raka mencoba bergerak, tetapi tali di tangannya terlalu kuat. Ia mengangkat wajah, menatap Herman dengan tatapan penuh kebencian. "Apa ini?" geramnya. Herman tersenyum dingin. "Permainan Sersan Raka, dan kau baru saja masuk ke dalamnya." Pria di sampingnya menyelipkan rokok di bibirnya. "Sebenarnya, kami bisa membunuhmu sekarang, tapi itu terlalu mudah. Kami ingin kau melihat sendiri bagaimana kehancuranmu terjadi." Raka mengertakkan giginya. "Kau pikir aku akan diam saja?" Herman terkekeh. Oh tidak, kami ingin melihat kau melawan. Karena itu yang membuat permainan ini lebih menyenangkan." Seketika, pintu gudang terbuka. Seorang anak buah Herman masuk tergesa-gesa. "Bos, ada masalah?" Perempuan itu datang. Anissa. Raka langsung membelalakkan mata. Herman menghela napas, lalu tersenyum. Sepertinya rencananya berjalan lebih cepat dari yang kukira. Raka mencoba berontak, tetapi tali itu tetap kuat. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dari kejauhan, ia mendengar suara mobil berhenti. Anissa baru saja tiba. Pria dengan jas hitam menghembuskan asap rokoknya sambil berbisik pelan. "Mari kita lihat. Sersan Raka, apa kau bisa menyelamatkan istrimu kali ini?" Malam itu dingin, tapi keringat membasahi pelipis Raka. Ia masih terikat di kursi. Di dalam gudang tua yang remang-remang, kepalanya berdenyut akibat pukulan sebelumnya. Di depannya, Iqdah Herman tersenyum licik. Pria berjas hitam masih duduk dengan santai, seolah menikmati setiap detik dari drama yang mereka ciptakan. Tapi ada satu hal yang membuat Raka benar-benar panik. Anissa sedang dalam perjalanan menuju jebakan ini. "Lepaskan aku." Raka berusaha menarik tangannya, tapi ikatan di pergelangan tangannya terlalu kuat. Herman terkekeh. Sersan Raka yang legendaris terperangkap begitu saja. Sayang sekali. Ya, pria berjas hitam mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada anak buahnya. Salah satu pria berbadan tegap mendekat dan menyodorkan sebuah pistol ke tangan Herman. Herman menimbang-nimbang senjata itu sambil tersenyum. "Kau tahu, Raka, aku sebenarnya tidak ingin membunuhmu dengan cepat. Tapi aku juga tidak bisa membiarkanmu bebas." Ia mengokang pistolnya, lalu mengarahkannya ke kepala Raka. Tapi sebelum ia sempat menarik pelatuk, dor, sebuah tembakan terdengar dari luar gudang. Semua orang menoleh. Dari balik pintu yang setengah terbuka, terlihat sosok Anissa berdiri dengan pistol di tangannya. Semua orang terdiam sejenak, terkejut dengan keberanian Anissa. Wajahnya dingin. Ia tidak lagi tampak seperti wanita biasa, tapi seperti seseorang yang siap berperang. "Lepaskan suamiku." Suaranya rendah, tapi penuh ancaman. Pria berjas hitam menatapnya dengan senyum kecil. "Kau cukup berani, Nona Anissa. Tapi apakah kau tahu apa yang sedang kau hadapi?" Anissa tidak menjawab. Ia menembak lagi peluru mengenai bahu salah satu anak buah Herman. Suasana langsung berubah kacau. Beberapa anak buah Herman langsung meraih senjata mereka. Tetapi Anissa bergerak lebih cepat. Ia berlindung di balik peti kayu
melepaskan tembakan lainnya. Herman berteriak, "Tembak dia! Bunuh perempuan itu!" Anak buahnya langsung membalas tembakan. Peluru berdesing di dalam gudang. Sementara itu, Raka masih terikat di kursi. Ia menggertakkan giginya. Ia tidak bisa diam saja. Dengan sekuat tenaga, ia mendorong tubuhnya ke belakang, membuat kursi tempatnya terikat jatuh ke lantai. Ia meringis saat tubuhnya menghantam lantai beton. Tetapi, usahanya berhasil. Tali yang mengikatnya sedikit mengendur. Dengan cepat, ia menggesekkan tangannya ke paku yang menonjol di lantai. Sementara di depan, Anissa terus bertarung. Dua anak buah Herman sudah tumbang, tetapi peluru Anissa hampir habis. Ia berlindung di balik peti, bernapas, terengah-engah. Dari kejauhan, Herman menyeringai. Peluru terakhir. "Nisa, kau tidak bisa menang sendirian." Ia mulai melangkah, mendekat. Anissa menggenggam pistolnya erat. Matanya melirik ke arah suaminya, dan saat itu ia melihatnya. Raka sudah berhasil melepaskan diri. Herman masih sibuk mendekati Anissa, tidak sadar bahwa Raka sudah bangkit. Tiba-tiba, dor! Herman mengerang kesakitan. Ia jatuh berlutut, darah mengalir dari kakinya. Di belakangnya, Raka berdiri dengan pistol di tangan. Wajahnya penuh amarah. Herman mendongak, menatap Raka dengan penuh kebencian. "Kau!" Raka tidak memberi kesempatan. Ia menendang pistol dari tangan Herman dan menodongkan senjatanya ke kepala pria itu. Anissa berdiri dari persembunyiannya, berjalan mendekat. Kini, keadaan sudah berbalik. Pria berjas hitam masih duduk tenang, seolah situasi ini tidak membuatnya panik sama sekali. Ia menatap Raka dan Anissa, lalu tersenyum kecil. "Menarik, aku tidak menyangka kalian bisa sejauh ini." Raka mempersempit matanya. "Siapa kau sebenarnya?" Pria itu hanya mengangkat bahu. Seseorang yang hanya menjalankan bisnis, tanpa memberi mereka waktu untuk bereaksi. Tiba-tiba ia melemparkan sesuatu ke lantai granat asap. Asap putih tebal memenuhi ruangan. Raka dan Anissa terbatuk, mencoba melihat ke sekeliling. Saat asap mulai menipis, pria berjas hitam sudah menghilang. Raka berlari keluar, mencari jejaknya. Tapi jalanan sudah kosong. Musuh mereka lolos. Beberapa menit kemudian, bantuan datang. Tim kepolisian memasuki gudang, menangkap sisa anak buah Herman yang masih hidup. Herman sendiri diborgol dan dibawa ke mobil polisi. Wajahnya penuh kemarahan, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Anissa berdiri di samping Raka. Tubuhnya masih gemetar akibat adrenalin. Raka menggenggam tangannya. "Kau baik-baik saja?" tanyanya pelan. Anissa mengangguk. "Aku hanya tidak menyangka semua ini terjadi." Raka menatap istrinya dengan penuh kebanggaan. "Kau sangat berani malam ini." Anissa tersenyum lemah. Mereka berdua melihat ke arah mobil polisi yang membawa Herman pergi. Meskipun musuh utama mereka sudah tertangkap, Raka tahu pertarungan ini belum benar-benar berakhir. Pria berjas hitam masih di luar sana, dan selama ia masih bebas, bahaya bisa datang kapan saja. Tapi untuk saat ini, mereka akhirnya bisa bernapas lega. Beberapa hari kemudian, Raka dan Anissa duduk di teras rumah mereka. Malam itu tenang, tidak ada tembakan, tidak ada pengejaran, tidak ada perangkap. Hanya mereka berdua menikmati ketenangan yang sudah lama hilang. Anissa menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. "Apa kau masih akan mengejarnya?" Raka menghela napas. "Aku tidak punya pilihan. Selama dia masih bebas, aku tidak bisa tenang." Anissa terdiam sejenak, lalu menggenggam tangan suaminya. "Kalau begitu, aku akan mendukungmu." Raka menoleh, menatapnya dalam. Lalu ia tersenyum. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka merasa bahwa semuanya akan baik-baik saja. Begitulah kisah yang terjadi. Sebuah kenyataan yang lebih dramatis daripada film, lebih mendebarkan daripada skenario fiksi. Tapi apakah ini benar-benar akhir? Bagaimana
Menurut kalian, apakah keadilan sudah ditegakkan, ataukah masih ada kebenaran yang tersembunyi? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Ingatlah, man syabara jafira, siapa yang bersabar, dia akan menang. Jangan lupa tekan like jika kisah ini membuka wawasanmu. Subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Dan share agar lebih banyak orang tahu fakta di balik kejadian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.